Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, kita akan membahas masih tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit yang semakin hari semakin ramai dibahas, dibicarakan, seiring berbagai fenomena alam, sebagai ancaman terutama bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Seperti gunung meletus, gempa bumi, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, kezaliman, peperangan, kekacauan politik, dan seterusnya. Satrio Piningit senantiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik bagi dirinya, juga orang lain yang ada di sekelilingnya, dengan tidak memandang kaya atau miskin, suku, agama, golongan, maupun ras. Semuanya diperlakukan sama. Satrio Piningit sangat rendah hati, suka membantu sesama. Bahkan kepada orang yang membencinya sekalipun, itu beliau lakukan. Semata-mata demi menjunjung tinggi martabat serta rasa kemanusiaan antara sesama, sesuai kemampuannya. Karena pada hakikatnya, meskipun berbeda-beda suku bangsa, manusia itu sama karena diciptakan dari Tuhan yang sama, yaitu Tuhan pencipta alam semesta. Hari demi hari, banyak hal yang beliau temui, yang beliau jumpai, yang beliau alami. Itu semua dijadikannya sebagai pembelajaran hidup dari setiap tindakannya. Satrio Piningit senantiasa fokus dengan apa yang ia kerjakan, dengan tidak mengeluh. Beliau menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Satrio Piningit yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan serta mengangkat derajat dan martabat orang-orang pilihan Tuhan, dan akan menaklukkan seluruh angkara murka yang ada di muka bumi. Sifatnya yang lemah lembut dan penuh kasih sayang, layaknya seorang raja yang memerintah. Sifatnya yang juga adil dalam menjalankan hukum dan persamaan derajat. Jikalau tiba saatnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan semesta alam, maka melalui proses alam semestalah yang akan membuka, yang akan menghadirkan siapa sesungguhnya orang yang ditunggu-tunggu sebagai yang terpilih, yaitu Satrio Piningit itu. Berpuluh-puluh tahun
bahkan lebih. Satrio Piningit sudah dikenal. Adapun tentang keberadaannya sebenarnya bukan hal yang baru. Seiring banyaknya bencana yang terjadi di muka bumi, sosok sang pilihan Satrio Piningit ini menjadi perbincangan oleh banyak pihak. Bukan hanya di kalangan para tokoh agama, spiritual, intelektual, cendekiawan, dan juga para kalangan ilmuwan atau filsuf sekalipun ikut memperbincangkan akan kemunculan beliau. Banyak kalangan yang mengatakan bahwa Satrio Piningit ini sudah diceritakan dari ratusan tahun, bahkan ribuan tahun silam. Akan tetapi, kedatangannya sampai saat ini masih terus diharapkan, karena dipercaya bila manusia sudah mengalami kemerosotan akhlak serta moral, atau dengan kata lain, ketika manusia sudah mengabaikan nilai-nilai moral serta akhlak, keadilan sudah tidak lagi ditegakkan, penindasan, kezaliman yang terjadi di mana-mana, nilai-nilai kemanusiaan tidak lagi dijaga dan dijunjung tinggi, maka di saat itulah hanya orang pilihan yang terpilih, yaitu Satrio Piningit, yang diutus, yang diberi kuasa, yang diberi amanah, yang sanggup memperbaikinya. Kemunculan Satrio Piningit ini pun begitu banyak dibicarakan. Bahkan ada sebahagian pihak yang mengaku bahwa dialah Satrio Piningit itu. Dialah yang ditunggu-tunggu selama ini. Ada juga yang mengklaim bahwa beliau sudah muncul di suatu tempat. Akan tetapi, banyak juga yang tidak percaya akan hal itu. Banyak dari para saudara komentator seperti di media sosial, di YouTube, yang menyatakan bahwa dirinya adalah Satrio Piningit. Ada juga yang sungguh-sungguh begitu meyakinkan bahwa dirinya lah yang disebut Satrio Piningit itu. Serta ada juga yang mengaku Satrio Piningit, namun sekedar candaan atau gurauan. Bahkan ada juga yang mengaku hanya untuk mengolok-olok. Dikarenakan mereka beranggapan bahwa yang disebut Satrio Piningit itu tidak pernah ada. Dengan kata lain, hanyalah dongeng atau mitos. Tentang sosok Satrio Piningit ini, banyak pihak yang mengaku-ngaku sebagai Satrio Piningit yang ditunggu-tunggu selama ini. Silakan. Tidak ada yang melarang. Karena di era atau zaman keterbukaan saat ini, siapapun memiliki hak yang sama untuk berbicara. Namun, kalau menurut saya sebagai orang awam, secara pribadi, jikalau tiba saatnya melalui proses semesta atas kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai mesin pengendali yang Maha Agung, sebagai yang Maha Awal, yang Maha Akhir, sebagai yang Maha Zahir, yang Maha Batin, tiada yang ada, hanya Dia yang ada, yang akan memproses sosok pilihan tersebut. Maka yang asli
tetap asli, tidak akan bisa berubah. Yang asli memiliki tanda khusus, tanda yang tidak dimiliki oleh siapapun. Satrio Piningit memiliki ilmu yang sangat dahsyat. Itu semata-mata adalah pemberian dari Allah, Tuhan semesta alam, sebagai kekasihnya, sebagai walinya, yang akan mewakili dirinya di muka bumi ini. Dikarenakan dia tidak bisa dilihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak tersentuh oleh apapun. Dimanapun beliau berada, senantiasa dijaga, dikawal oleh para kegaiban, para malaikat, para wali-walinya, dan para leluhur, sehingga Satrio Piningit tidak mudah dikalahkan. Mereka tidak akan berhasil untuk mencelakakan dirinya. Maka jangan heran bila beliau sangat dimuliakan, sangat diagungkan, dan sangat ditunggu-tunggu kehadirannya sebagai pemimpin akhir zaman. Pada hakikatnya, semua ilmu yang ada, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat atau ilmu gaib, semuanya beliau miliki. Beliau mampu mengendalikan 4 unsur yang ada di semesta, seperti tanah, air, angin, dan api. Tentu saja hal ini atas izin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya apa yang menjadi pembahasan pada video pendek ini, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan, dimudahkan dari segala urusan, dan semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat, disimpan, dan bila tidak, lupakan, karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.